Oh, jadi Bapak konsisten sekali dengan apa yang menjadi tujuan Bapak dari kecil ya? Iya, karena memang hidup kan harus ada harapan, impian, keinginan. Orang yang berhasil kan bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Ya. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang pantang menyerah. Jadi Bapak lihat fungsi dari beberapa instansi terkait ini sepertinya masih kurang begitu. Kesempatan itu dia datang 2 kali. Tapi kesempatan yang sama itu kan tidak. Welcome back to Life Story Podcast. Saya Hani. Kalian generasi-generasi yang luar biasa yang punya cerita-cerita inspirasi. This is Life Story Podcast. This is my story, what's your story? Oke, malam ini kita sudah kedatangan seorang sosok yang sangat inspiratif dan juga sangat inovatif. Dengan berbagai macam prestasi dan apa yang sudah dia bangun. Dan hari ini, dia sudah peroleh dan sudah banyak mengukir prestasi-prestasi baik dari daerah maupun di nasional. Nah, siapa dia yang sudah hadir di malam hari ini bersama kita di Life Story Podcast, Pak Edwin Mangare. Wow. Apa kabar, Pak? Ya baik. Sukacita, kabar baik. Luar biasa, Pak. Jadi yang spesial malam ini, Pak Edwin seorang anggota polisi, Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Sabara, Polda Maluku. Luar biasa sekali Pak Edwin. Wow. Pak Edwin mungkin bisa memperkenalkan diri lah buat teman-teman, sahabat-sahabat yang di rumah. Ya, terima kasih kesempatan diberikan. Kalau nama saya Edwin Ricardo Mangare, nama lengkap ya kakak. Siap. Bertugas di Direktorat Samapta Polda Maluku. Sukacita bisa bergabung bersama. Amin. Bisa sambung. Mungkin itu yang disampaikan. Oke. Jadi di sini agak sedikit tegang ya. Sepertinya tegang ini. Sepertinya tegang. Tenang aja Pak. Justru saya yang agak sedikit lihat Bapak punya seragam ini saya sedikit. Waduh, luar biasa sekali. Nah, Pak Edwin. Ya. Kita malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan cerita-cerita, kita akan sharing tentang apa yang hari-hari ini Bapak sudah bangun, luar biasa. Saya percaya bahwa banyak hal yang sudah Bapak bangun sampai hari ini dengan banyak prestasi. Dan Bapak dikenal sebagai seorang founder dari Rumah Singgah Sahabat Melindungi yang ada di Ambon. Rumah Singgah Sahabat Melindungi. Wow. Kira-kira Pak, sebelum kita masuk ke rumah singgah nih, saya mau dengar dulu cerita Bapak, mungkin latar belakang keluarga Bapak itu dari kecil, masa kecil sampai Bapak bisa jadi polisi. Ya mungkin Bapak bisa ceritain buat kami semua. Masa kecil ya? Iya, masa kecil lah, ya. Masa kecil. Jadi memang menjadi anggota Polri ini kan satu cita-cita. Satu cita-cita ya Pak. Harapan. Tentu Harapan. harapan itu kan ada yang bisa tercapai, ada yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Tapi tetap kita tuh bercita-cita. Hanya saya bersyukur puji Tuhan karena cita-cita itu tercapai. Amin. Amin Pak. Jadi memang dari kecil sudah punya cita-citanya itu jadi polisi Pak. Jadi polisi. Dari umur berapa itu Pak? Dari SD atau SMP atau SMA? Sebelum sekolah mungkin ya. Sebelum sekolah. Sebelum sekolah sudah ingin jadi polisi. Oh, jadi Bapak konsisten sekali dengan apa yang menjadi tujuan Bapak dari kecil ya? Iya, karena memang hidup kan harus ada harapan, impian, keinginan. Hidup harus pada dasarnya punya harapan. Cita-cita itu kan awalnya dari keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Ya. Pak Edwin, jadi tadi Bapak katakan bahwa jadi polisi itu sudah menjadi tujuan harapan Bapak sejak kecil. Apakah memang ada hal yang memotivasi Bapak sehingga Bapak tetap konsisten dengan apa yang menjadi tujuan Bapak dari kecil, saya harus jadi polisi? Iya, kalau karena ada hal yang memotivasi Bapak karena gitu. Yang pastinya kita pertama kan kita lihat polisi-polisi sebelumnya. Oh iya. Senior-senior polisi dengan dia punya tugas dan tanggung jawab. Salah satunya polisi itu kan lebih dikenal
ya khusus di tahun 90-an ya. Ya. Anak-anak kecil seperti zaman-zaman saya waktu itu kan polisi itu punya kewenangan untuk bisa menangkap penjahat. Nah, gitu. Otorisasi ya. Iya. Oke. Ada special Iya, punya kewenangan privilege itu ya. begitu. Oke. Jadi dengan demikian kita bisa menolong orang Hmm. lewat profesi yang ada. Jadi itu yang memotivasi Bapak sehingga tetap konsisten. Apapun yang terjadi, polisi. Apapun yang terjadi harus polisi. Ya kita berusaha dulu. Berusaha, Jadi ya. saya kurang kurang setuju kalau apapun yang terjadi gitu. Oke. Jadi memang hidup ini kan adalah suatu kesempatan. Jadi kita bercita-cita, kita berharap, tetapi kan tidak selalu akan seperti yang kita harapkan. Yes. Tapi kalau memang itu terwujud ya memang itu satu kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita sehingga Oke. kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik sampai di masa sekarang. Oke, Pak. Tapi Pak, kalau pengalaman saya itu Pak, kecil saya lihat itu saya mau jadi pendeta. Iya. Waktu SMP saya mau jadi polisi. Iya. Waktu SMA masuk salah jurusan. Waktu kuliah lagi apalagi, waduh Pak, masuk di sekolah pemerintahan. Waduh itu keadaan itu. Tadi Bapak katakan bahwa itu semua harus ada usaha, ada effort. Iya, jadi Iya. apapun yang terjadi itu tadi kakak sampaikan Apapun yang terjadi. tapi kan kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan. Menyesuaikan dengan Artinya maksud dan tujuan hidup kita ini kan selain kita mau tapi nanti Tuhan juga akan memberikan kita yang terbaik. Jadi Yes. kita berusaha, saya bercita-cita. Semua punya hak untuk itu, hanya kalau tidak sampai di situ kan kita tidak boleh kecewa. Iya. Yang penting kita berusaha dulu. Berusaha semaksimal mungkin sampai bisa terwujud. Wow. Oke Pak, menarik ini, menarik. Jadi semasa kecil itu kalau boleh tahu Pak, itu orang tua Bapak itu memang anggota juga ataukah masyarakat? Iya, kebetulan saya ya, Tuhan berikan saya orang tua latar belakangnya juga militer. Militer. Ya. Oh, ya. Saya bercita-cita dengan pilihan saya juga saya menjadi anggota Polri. Anggota Polri. Wow. Ada Jadi- saudara saya juga yang mengikuti jejak Bapak. Bapak Pak Edwin berapa bersaudara? Bersaudara 3, 3 bersaudara. saya yang kedua. Oh, Pak Edwin yang anak Iya. yang nomor 2. Anak nomor 2 itu Tengah. dikenal Tengah. anak yang tengah itu agak sedikit bandel-bandelnya ada, Pak. Nekat-nekat. 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 Jadi semangat. Harus punya itu. Hidup ini kan Oke. masing-masing dan ciri khas masing-masing. Jadi selama kalau saya tahu kan keluarga militer itu tinggalnya itu tidak satu tempat. Pindah-pindah. Pasti pindah-pindah kan sesuai Iya. dengan tuntutan dari kedinasan. Iya. Ya kan. Kalau dari kecil Pak, itu Bapak sudah berpindah-pindah itu berapa banyak? Berapa kali? Tahun 91, 98, 2001. Itu pindah-pindah kota Pindah-pindah itu, ya. Pak. Pindah-pindah kota. Pindah-pindah. Sampai terakhir menetap di Ambon. tetap di Ambon. Ambon. Oke. Ya jadi sampai orang tua pensiun juga di Ambon. di kota Ambon. Oh, berarti orang Ambon, Pak. Ya. Orang Ambon. Orang Ambon ya, tinggal di Ambon, orang Ambon. Tadi yang seperti yang Pak Edwin katakan bahwa untuk mencapai satu tujuan dalam hidup Ya. itu harus ada usaha. Ada proses yang harus kita lalui. Yang mungkin Bapak bisa ceritakan, ada tidak titik terendah di dalam hidup Bapak selama proses-proses itu? Bukan yang sekarang ya Pak, bukan yang sekarang. Ya. Tapi mungkin dari SD, SMP, SMA, ada tidak titik terendah di dalam hidup Bapak? Yang bisa memotivasi Bapak sehingga terus memacu untuk mendapat tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Menjadi tujuan Bapak gitu loh. Yang pastinya untuk mencapai sesuatu itu kan ada berhasil, ada gagal. Sudah berhasil, ada gagal. Iya. Oke. Tapi kegagalan itu kan
mengajarkan kita tentang yang pertama itu bagaimana kita bisa kuat memperjuangkan. Karena dalam meraih sesuatu kan ada waktu, ada kesempatan. Jadi dari kesempatan contoh dari 3 tahun mungkin kita bisa gagal 2 kali, kita bisa berhasil di tahun ketiga. Tetapi juga bisa juga gagal karena memang Tuhan mengarahkan, untuk saya pribadi mungkin Tuhan ingin mengarahkan kita kepada satu tempat, satu tujuan yang berbeda. Dalam hidup ini yang terpenting yaitu kita bisa memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga titik terendah yang kakak maksud yaitu ketika kita gagal. Saya juga pernah gagal. Pernah gagal. Bisa Bapak ceritain sedikit? Ya kalau berhubungan dengan saya, profesi saya sebagai anggota polisi, bercita-cita saya dulu seleksi ketiga kali baru bisa, tes seleksi ketiga baru saya bisa berhasil. Berarti dua kali gagal. 2 kali gagal baru Bapak untuk yang berikut yang ketiga ya, baru orang yang saya selalu pegang itu, orang yang berhasil kan bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang pantang menyerah. Kesan ketika Bapak pertama kali gagal itu apa yang Bapak rasakan? Ya kalau zaman-zaman muda dulu kan masih muda-muda, belasan tahun ya, rasa kecewa. Tapi beberapa hari saja harus bangkit, karena lihat contoh juga dalam kehidupan kita sehari-hari juga kan ada orang yang gagal tapi bisa berhasil. Itu menjadi inspirasi. Jadi saya berusaha, kita belajar juga dari orang lain. Sempat ketika di dalam kegagalan itu sempat berpikir untuk sepertinya tempat saya bukan di sini deh. Karena masih ada waktu. Masih ada waktu. Tapi Bapak sempat berpikir seperti itu atau tidak? Ya, saya masih dalam perjuangan. Masih terus berjuang. Ya, jadi kalau kita berjuang. Tapi pas waktu gagal kedua kali, apakah memang itu masih terbesit ataukah memang masih tetap pada konsisten? Memang agak protes-protes juga, tapi orang bilang agak bergoyang ini. Iya, tapi kan tetap kita harus tetap tahu bahwa belum waktu kita. Belum waktu kita. Sampai yang kedua, Pak. Kedua ya. Bayangkan. Masih mau yang ketiga. Yang ketiga itu yang berhasil. Jadi sudah tidak lagi, aduh ini kayaknya bukan polisi, ini kayaknya bukan beta pun tempat ini. Ataukah Bapak tetap konsisten mau terus berjuang? Harus tetap berjuang. Wow. Jadi tidak boleh kita takut. Mau jatuh, mau gagal itu tetap harus. Ya, kan bukan hanya kita saja. Jadi ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini kan bukan kita saya di dunia ini yang susah. Bukan kita di dunia ini saya pribadi sendiri yang berjuang. Mungkin masih banyak orang yang harus berjuang lebih kuat. Kita harus kuat menghadapi tantangan dalam hidup ini. Oke, Pak. Berarti di dalam hal itu, di dalam kegagalan itu apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak bisa terus bangkit dan bangkit? Itu seperti yang saya katakan tadi bahwa orang yang berhasil itu kan bukan berarti orang tidak pernah gagal. Coba tanya orang-orang yang berhasil. Banyak yang mereka gagal awalnya. Tapi karena punya semangat pantang menyerah dan percaya selalu bahwa hidup itu kan punya tujuan. Ya. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain mungkin jadi polisi begitu Pak. Maksudnya supaya kelihatan keren-kerenan. Tidak ada cerita begitu. Jadi memang tetap. Iya, karena memang keinginan untuk bisa punya panggilan untuk bisa punya profesi sebagai anggota Polri. Wow. Ini cita-cita, harapan yang kita harus wujudkan. Itu anak muda kan punya sifat kan begitu, harus punya harapan, harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Ya. Nah, kalau tidak ada itu kan juga ya itu memang harus dalam diri manusia itu kan sudah memang ada harapan-harapan itu. Oke, Pak. Jadi dampak dari ketika Bapak gagal itu dampaknya apa, Pak? Buat Bapak? Kegagalan itu mengajarkan kita tentang yang pertama, ikhlas. Kemudian kita menyadari bahwa yang kedua itu kita menyadari bahwa dunia ini punya waktu. Ada jamnya, ada waktunya. Kemudian ikhlas, waktu, dan kita punya kesabaran.
sabar menanti dengan kesabaran. Kira-kira itu umur berapa, Pak? Saya Bapak mulai umur berapa itu? seleksi itu kan saya mulai 17 tahun. 17 tahun, tapi Bapak sudah punya satu ketetapan kayak gitu, itu luar biasa, Pak. Karena sekarang ini anak-anak muda itu banyak yang labil. Gagal sedikit, ya jangan banyak tentang pekerjaan, tentang masa depan, gagal dalam percintaan saja. Wah, itu semuanya kacau, Pak. Hancur itu, Pak. Iya, dalam hidup ini kan kita sekuat-kuatnya kita pasti kita punya satu titik yang kakak tadi bilang apa? Iya. Terendah itu. Jadi Titik terendah. tidak kan selalu menang terus. Oke. Jadi harus, ya itu yang 3 tadi yang saya sampaikan. Harus sabar, Sabar, ya, mengenal waktu. mengenal waktu. Artinya ya waktu kita semua itu ada. Semua punya waktu, Punya semua punya waktu. Tapi untuk menerima itu kan kadang-kadang orang berat. Nah, itu. Untuk Ini. menerima itu. Ini yang saya mau tahu dari Bapak nih. Kira-kira untuk menerima dengan legowo, hati yang terbuka, kadang-kadang anak muda itu Gagal. aduh, sudah, janganlah juga. Ini kayaknya ketemu berjuang, tapi sing pernah untuk mau berhasil. Ya, kenyataannya begitu, Pak. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Nah, kalau Bapak sendiri hadapi kenyataan itu seperti apa? Iya, kita kan punya Tuhan, punya harap, punya keyakinan, punya iman. Oke, punya. Kita percaya bahwa kalau sudah waktu Tuhan itu pasti tidak akan tertukar. Tidak akan apa? Ya digantikan dengan lain tidak lah. Yang pastinya kalau kita punya waktu sudah. Yang penting kita harus berusaha. Harus berusaha. Justru kita ini memiliki kekurangan tersendiri yang kita sendiri tahu. Sebagai anak-anak muda, saya juga pada masa itu juga begitu. Ya. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak boleh berhenti. Kita harus tetap berjalan, maju. Harus maju. Karena apa? Tidak bisa situasi hidup ini kan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ini kan kita tidak bisa setting, atur. Oh nanti cobaannya di sini. Ya, betul. Nanti susahnya di sini. Justru karena kita masuk dalam suatu proses yang namanya bercita-cita atau menghadapi suatu seleksi atau apapun itu, justru kita kan sudah tahu bahwa nanti kita hadapi itu apa. Yang pertama, pasti kita dapat dengan persoalan, soal-soal yang harus kita hadapi, seleksi yang kita hadapi atau tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tapi itu maksud tujuannya kan untuk memperkuat kita. Jadi kita harus hadapi. Itu jembatan. Wow. Untuk sampai itu. Itu biasa kalau jatuh, gagal itu biasa kalau dalam hal Jatuh bangun lagi. harus, Tapi harus kalau bangun. jatuh sing bangun itu bahaya. Karena kita memang kan harus memiliki sikap berjuang. Ya, Pak. Sikap berjuang harus ada. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan kehidupan yang makin sulit ini di masa depan. Contoh pada waktu itu saya masih belasan tahun. Iya. Saya tahu bahwa tantangan kehidupan berat. Sampai sekarang saya sudah berusia 35 tahun. Jadi saya sudah tahu, saya menyadari bahwa sungguh harap ke depan itu tantangan semakin berat. Jadi diperlukan orang-orang yang punya semangat pantang menyerah. Semangat pantang menyerah. Oke. Tadi Bapak katakan bahwa, mohon maaf, semuanya ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Tapi kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak seperti kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Ada begitu. Apakah itu juga waktu Tuhan atau bukan? Sekarang kita harus tahu bahwa kalau untuk saya pribadi Iya, ya, Pak. kan setiap orang punya pandangan berbeda-beda. Tapi untuk saya, yang penting kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun kita belum berhasil, pada waktu itu mungkin ada waktu yang lain. Iya. Yang kita kejar itu apa sebenarnya? Dalam hidup ini. Bukankah yang saya kejar juga sifatnya kan semua sementara. Semua di dunia ini kan pasti ada waktunya. Waktu berakhir itu ada. Tapi kita punya, ya saya menghadapi itu seperti seni, satu perjalanan yang harus kita hadapi. Ya menang kalah itu nanti urusan belakang. Life of journey. Yang penting kita menjalani saja. Saya belajar itu dari bayi balita. Ya. Kalau jatuh itu kan berusaha bangun. Ya. Balita itu kalau belajar berjalan kan kalau jatuh dia pasti bangun. Betul.
Masa kita orang-orang dewasa kalau kita jatuh, kita gagal, masa kita harus berhenti. Oke, Pak. Kalau memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita punya keinginan atau harapan, ya pasti ada yang terbaik. Cari itu sesuatu yang bisa kita bersyukur. Sesuatu yang bisa Iya. tadi bersyukur. Karena ada yang kita miliki di dunia ini tidak dimiliki orang lain. Termasuk kegagalan juga, Pak. Kegagalan itu kan suatu proses. Satu proses. Karena kalau seleksi contoh dari 100 orang, Ya. kemudian dia diambil cuma 10 atau 20. Kan tidak bisa dibilang 80 orang itu tidak punya masa depan. Mungkin 80 orang yang lain itu punya jalan hidup yang lain. Ya. Sehingga kita tidak perlu sampai kecewa, berlebihan dan lain-lain. Kita punya Tuhan, kita punya harapan. Kita bersyukur saja dengan apa yang ada. Pak, luar biasa. Masa-masa itu Bapak umur belasan tahun ya? 15, 16, 17. Saya 17. 17 tahun. Bapak 17 tahun itu Bapak tidak ada nakal-nakalnya. Kan saya disibukkan dengan ini. Masa-masa ini kan masa kecil itu kan kita pasti punya kebiasaan untuk main. Kebersamaan dengan teman-teman. Itu kan pasti kejar-kejaran, itu pasti biasa. Pasti ada ya. nakalnya, Pak. Iya. Tidak mungkin Masuk tidak ada dalam nakalnya, itu Pak. kejar-kejaran main di mana gitu yang, tapi kan tidak ada niat kita untuk menyusahkan teman atau Iya, apa. iya. Tapi kalau sudah usia 17 waktu itu ya kita harus berjuang, itu masa kita harus. Jadi harus dipersiapkan dari awal. Berarti dari 17 tahun itu Bapak tidak ada nakal-nakalnya. Saya kan sibuk belajar. Sibuk belajar saja, Pak. Saya kan 15 tahun saya sudah mulai latihan olahraga fisik, siapkan semua untuk bisa menjadi anggota Polri waktu itu. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Dalam tanda kutip ini berarti yang Bapak dapat itu maksudnya cuma belajar saja. Apakah gini, latar belakang orang tua Bapak ini kan militer. Apakah didikan militer itu dikasih juga buat Bapak? Jadi orang tua saya itu mengajarkan saya itu hidup itu harus kita disiplin. Disiplin. Jadi waktu belajar, waktu bermain. Keras juga ya, Pak? Ya memang kita harus mengikuti itu kan, kita anak-anak kan harus patuh pada orang tua. Itu kewajiban kita. Jadi setelah sekolah, pulang sekolah saya olahraga. Isi waktu yang ada yang baik waktu. Karena memang waktu itu harus belajar. Di masa-masa itu kan waktu belajar SMA itu. Wow. Saya sudah banyak menghabiskan waktu di SD, SMP itu untuk bermain. SMA itu waktu dimana kita mempersiapkan diri, karena menurut saya itu kesadaran kita untuk bercita-cita itu kan lebih mapan itu pada waktu kita mulai di bangku SMU itu atau SMA. Iya, betul. Harus siap. Waktu saya di SMU itu, Pak, memang saya tidak beda jauh dengan Bapak 11-12 lah. Ya tahu? Belajar, tapi masih ada menyimpang sedikit, Pak, dari didikan. Itu memang Bapak tidak hal-hal begitu tidak ada waktu Bapak seusia 17-an gitu, Pak. Ya karena memang saya sudah bercita-cita kan lama dari SD, jadi ketika SMP, SMA itu kan sudah kesempatan fokus, kita harus fokus. Sudah harus fokus. Oh. Fokus di belajar, fokus di latihan, dan waktu tersita banyak untuk itu. Jadi Sehingga hal-hal lain kan sulit. Jadi memang Bapak ini orangnya betul-betul fokus. Iya, kalau kita ingin meraih sesuatu itu kan tidak gampang. Tidak gampang. Yang dipersiapkan itu kan kita harus siap mental dari awal, terus siap. Betul. Pak, begini Pak, yang jadi pertanyaan saya begini. Apakah Bapak tidak merasa bahwa masa muda Bapak itu terbuang dengan hal-hal yang tidak. Karena kan anak muda itu kan lebih ke lebih baik beta kasih selesai habiskan beta punya masa muda ini bergaul banyak-banyak supaya beta bisa kenal dunia. Tapi sepertinya Bapak cuma fokus di belajar, bangun nilai diri. Apakah itu Bapak tidak merasa tertekan dengan keadaan itu? Karena saya menempatkan diri pada waktu itu, karena itu masa persiapan. Jadi hidup ini kan harus ada masa main-mainnya, harus ada masa setengah main-main.
ada main-main full kan masa kecil sudah puas tuh. Masa kecil lah, makanya ada istilah betul, Pak. ada orang yang masa kecil kurang bahagia. Kalau saya masa SD bermain. SMP juga demikian. Tapi memang ada belajarnya. Iya. Tapi untuk yang SMU itu memang disiapkan itu harus untuk persiapan untuk seleksi, harus tes. Oh, jadi memang Sudah sampai waktunya. masa SMA itu, SMU itu memang Bapak sudah benar-benar udahlah. Beta korbankan beta punya main, beta korbankan beta punya tapi Bapak ada punya teman toh? Punya teman, Punya teman. teman-teman sekolah. Itu saya kira Bapak nggak punya teman Harus punya ketika teman, karena harus itu bersahabat di sekolah kan ada teman. Iya. Hanya kita lebih fokus kepada meraih cita-cita di masa itu. Karena saya harus siapkan fisik dan juga Berarti Bapak ini orangnya selektif juga ya dalam memilih pertemanan ataukah gimana? Soalnya kan kalau dari yang Bapak cerita sepertinya Bapak orangnya selektif dalam memilih pertemanan. Ataukah tidak? kapan ini cerita kapan ini? yang tadi Bapak baru bilang kan Bapak punya teman. Ya karena memang aktivitas saya waktu itu kan terbatas. Iya. Artinya di kelas sekolah, kemudian pulang latihan itu. Hal-hal itu yang saya lakukan. Jadi memang kalau punya teman pasti punya. Hanya untuk lingkungan yang lebih luas itu kan terbatas oleh waktu. Iya, Pak. Dengan 17 tahun, Pak. 17 tahun terus sudah disiapkan. Sudah disiapkan seperti itu. Olahraga harus. Bapak nyaman? Dan memang kita harus bisa. Karena tidak ada keberhasilan yang kita bisa raih di dunia ini kalau kita tidak berusaha. Harus berusaha. Pak, adik-adik saya ini yang di belakang-belakang layar ini Harus rata-rata berusaha. 17 tahun ini, Pak. Harus berusaha. Yang mereka pikir yang pertama itu main dulu. Itu main dulu. Tapi Bapak punya cerita berbeda ini. Luar biasa. Iya, jadi kita harus tahu bahwa yang terpenting itu apa? Kita harus punya cita-cita. Karena kita tidak selamanya hidup dengan orang tua. Kita harus punya pilihan. Saya mau jadi apa? Mungkin ada menjadi dokter, ada menjadi guru. Saya mau jadi anggota Polri. Jadi kita harus sesegera mungkin berebut itu. Wow. Karena waktu dan kesempatan berlalu. Oke. Itu yang kita tidak boleh ini. Karena kita tidak bisa mengembalikan. Kayak sekarang kita hanya bisa bercerita. Iya, iya. Tapi kemampuan saya mau sekolah sampai di mana, punya kemampuan sampai di mana, saya tidak bisa punya kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Iya. Saya sudah berlalu. Wow, luar biasa, Pak. Wah, Pak Edwin luar biasa ya. Jadi nilai yang tadi Bapak berikan itu Ya. nilai yang kita semua punya waktu. Harus berusaha dan tetap bersabar. Sabar. Harus sabar. Wow, menarik, Pak. Sampai Bapak bisa mendapat lulus sebagai seorang anggota polisi di usia yang cukup muda. Usia 19 tahun cukup muda, Pak. 19 tahun itu kalau saya itu mungkin baru kuliah semester 4 atau 5, Pak. Itu juga masih belum ada punya pikiran Iya. seperti Bapak. Masih wah, itu sampai pernah pelarian itu dengan kapal sampai di satu daerah di Indonesia Timur sana itu kacau, Pak. Pokoknya hidup itu dulu, Pak, dulu waktu Dulu. saya dulu ya, Pak. Itu karena saya tidak punya pikiran seperti yang tadi yang sudah Bapak ceritakan tadi. Nah, ini untuk generasi ini juga sangat luar biasa dengan apa yang menjadi Bapak punya konsistensi selama Bapak dari SD, SMP, SMA. Saya rasa itu dari 10 mungkin cuman sekitar 2 orang yang punya konsistensi seperti itu, Pak. Bisa mempertahankan dia punya semua nilai apa yang orang tua dipercayakan buat dia ya. Itu cukup wow. Dan Bapak salah satunya. Luar biasa, Pak. Nah, setelah semua yang sudah Bapak capai. Misalnya tadi kan Bapak sudah sampai di lulus polisi dengan semua yang Bapak menjadi Bapak punya nilai yang Bapak pegang selama masa-masa muda. Iya. Kira-kira Pak awal jadi polisi dengan usia yang cukup muda itu, Pak. Iya. Apakah memang Bapak masih tetap konsisten ataukah tetap masih dengan pikiran yang sama atau masih ya orang bilang kan kadang-kadang begini, beta mau balas dendam dulu lah. Beta pun masa-masa Tidak ada cerita begitu. tidak ada cerita begitu. Kita Pak? kan kita kan sudah dididik, diajarkan untuk bagaimana sesegera mungkin kita harus mengabdi kan.
Kita kan disumpah, janji. itu diajarkan di dalam Iya. akademi sendiri apa ya? Di dalam dalam di kepolisian kan kita diajarkan, kita kan punya sumpah. Janji kita untuk mementingkan kepentingan bangsa dan negara Oke. di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita sebagai anggota Polri itu kan sudah waktu dulu sudah siap untuk mengabdi. Jadi arahnya setelah kita meraih cita-cita itu bukan berarti sudah selesai, bukan. Justru itu awal dari mana kita membangun komitmen kita dalam pengabdian itu. Wow. Tugas polisi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Serta menegakkan hukum. Menegakkan hukum. Yang Oke. tadi yang tujuan tadi yang Pak bilang, Iya, yang Pak. saya ceritakan Siap. bahwa kerinduan saya di masa kecil itu untuk bisa bagaimana kalau ada penjahat bisa ditangkap, nah, itu Siap. tercapai di masa itu kan. Oke. Pak. Jadi itu nilai-nilai itu yang tetap Bapak jaga ya sampai Bapak dari pangkat pertama lulus Iya. sampai berproses sampai hari ini kira-kira sudah berapa tahun Pak di kepolisian? Saya 16 tahun 1 bulan. 16 tahun 1 bulan ya. 16 tahun 1 bulan. Itu Bapak sudah Ini hari ini tanggal berapa sekarang? hari ini tanggal 7. 16 tahun 1 bulan 7 hari. 1 bulan 7 hari, pas 1 minggu ya Pak ya. Iya. 16 tahun 1 bulan 1 minggu. Itu Pak Edwin menjadi anggota Ingat Polri. itu, ingat waktu tuh. Masih- Harus ingat. Oke, jadi masih aktif ya Pak ya, masih aktif. Iya. Setelah Bapak jadi anggota Polri, Iya. itu memang kesatuan Bapak masih tetap dari yang pertama Saya sampai. tetap di Direktorat Samapta. Oke. Itu Bapak tidak pindah-pindah tidak pindah satu atau tidak pindah satuan tugas di Kantor itu saja. kota yang lain gitu. Oh, masih tetap di sini Ya, saja, kantor itu selama hanya ini? kita seringkali juga ditugaskan di luar kan. Oke. Ke wilayah-wilayah di kabupaten. Jadi itu cuma untuk pengamanan saja Iya. Pak. Oke, tapi tetap Tetap untuk sementara masih di situ selama 16 tahun. Oke. Setia di situ sementara. Oke Pak. Nah, salah satu loncatan terbesar dari Pak Edwin ketika menjadi seorang anggota polisi itu dengan Bapak mendirikan rumah singgah Rumah Sahabat singgah, Melindungi. Sahabat Melindungi. Dan semua orang mengenal Bapak itu dari rumah singgah Sahabat Melindungi. Polisi rumah singgah kan. Iya, polisi rumah singgah. Apakah Bapak tidak, mungkin orang berpikir loh ini polisi kopi urus-urus kegiatan-kegiatan sosial ini. Memang kan tanggung jawab kita semua sebenarnya. Tanggung jawab sebagai apa Pak? Kan kita yang bisa melakukan itu kan bukan saya saja, semua Iya. kan bisa. Betul Pak. Hanya mungkin profesi saya sekarang polisi. Profesi Bapak Iya. polisi. Tapi untuk mendirikan rumah singgah kan bisa semua, punya kemampuan, kesempatan punya pasti. Hanya kesempatan itu kalau kita ya mau atau tidak mau. Di hidup ini kan sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa kita buat berupa inovasi atau apapun itu. Di umur kita berapa saja, di usia jenjang usia kita berapa saja, tapi kalau kita memang punya keinginan untuk bisa berkarya bisa. Tapi Pak, gini Pak. Kalau bagi saya itu ya kita masing-masing kan sudah punya job desk. Iya, Kita iya. masing-masing sudah punya job desk kan. Ya Bapak sebagai seorang anggota Polri dengan job desk-nya sebagai tadi yang Bapak bilang, pengayom, pelindung dan juga penegak hukum. Ya. Saya rasa untuk urusan seperti ini Pak, ini urusan dinas sosial Pak. Saya Kenapa? Apa yang menggerakkan Bapak sehingga Bapak mau untuk lihat anak-anak ini? Jadi begini, jadi perlu saya sampaikan bahwa rumah singgah Sahabat Melindungi ini kan suatu terobosan kreatif Terobosan kreatif dari anggota Polri. dari anggota Polri. Saya Oke. pribadi, tapi Oke. saya kebetulan saya anggota Yes. Polri. Jadi yang namanya inovasi itu kan itu dia dihadirkan itu kan inovasi itu kan satu hal yang baru. Iya. Terobosan juga begitu. Terobos jalan tuh. Iya, terus. Biasa kan Oke. itu ada terobos. Jadi ada satu hal yang baru. Mm. Dia menerobos membuat sesuatu yang baru. Artinya apa? Kita di sini kan sebagai anak bangsa. Ya apa yang masih kurang ya kita bantu. Apa yang masih kurang? Jadi Bapak lihat fungsi dari beberapa instansi terkait ini sepertinya masih kurang begitu. Bukan masalah Bukan begitu. Oh, Jadi
kita melakukan sesuatu itu, Ya. menurut saya itu tidak untuk ini dibanding-bandingkan, tidak begitu. Oke. Jadi ini lebih cenderung kepada kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi kalau memang saya lihat itu bisa dibantu, ya saya bantu. Selagi Itu- saya masih ada. Itu Bapak terpanggil. Iya. Bapak terpanggil. Nah, kembali lagi Pak. Kira-kira seperti yang tadi saya bilang, apa yang menggerakkan hati Bapak itu loh untuk mau melihat anak-anak ini? Saya kan kenal mereka. Bapak kenal. Saya kenal lebih dari 1 orang, 2 orang. Sekarang sudah 48. 48. Dengan jumlah yang seperti demikian kan mereka belajar juga di situ, di rumah singgah. Jadi yang menggerakkan itu ya karena itu. Seseorang hidup di dunia ini kan harus ada sesuatu yang dia buat. Oke. Siapapun dia. Nah, saya saat ini ada di mendirikan rumah singgah Sahabat Melindungi. Ada orang-orang lain juga berbuat yang lain. Tapi semua itu untuk kebaikan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu itu jangan, kalau untuk saya pribadi itu jangan, pertama itu kita tidak boleh menganggap bahwa kita itu lebih dari orang lain dulu. Ini saya buat begini, dia tidak buat begini. Oh, tidak ada begitu. Oke. Kita berbuat kebaikan itu bukan untuk dibanding-bandingkan begitu, tidak. Tidak begitu. Jadi buat saja. Selagi menurut kita itu baik dan itu juga tidak melanggar etika, dan dalam kehidupan masyarakat juga masyarakat sangat mendukung itu, yang baik untuk perkembangan anak-anak di jalanan, mereka bisa belajar lewat rumah singgah Sahabat Melindungi, ya kita maju. Nanti ada masukan-masukan juga, koordinasi-koordinasi yang kita lakukan. Gitu. Oke, Pak. Bukan berarti Pak Edwin buat sesuatu terus untuk dibandingkan dengan sesuatu, tidak. Saya tidak begitu. Kita buat saja. Kesan pertama Pak, ketika Bapak melihat anak-anak jalanan yang ada di kota Ambon, apa yang terbesit di dalam hati Bapak? Membantu Membantu. untuk bagaimana mereka punya biaya sekolah, kita bantu. Biaya sekolah Ya. Pak? Biaya Biaya sekolah? untuk masuk sekolah kan. Banyak pihak yang membantu. Saya kan punya kenalan juga banyak, nanti dibantu. Jadi memang ini kebanyakan anak-anak yang putus sekolah, yang Atau ada yang bersekolah juga tapi rentan atau rawan mereka nanti pada saatnya bisa putus sekolah karena biaya kan. Nah, ketika mereka dalam rumah singgah Sahabat Melindungi ini, saya kan bisa mengkoordinir keadaan mereka. Saya sudah bisa bagi-bagi. Oh, ini kekurangannya di sini, sehingga bisa melihat lebih dekat. Mereka kan hidup di jalanan. Kalau kita hanya lihat mereka di lampu merah atau di mana, nah itu Pak, itu. mana tahu kita di kehidupan mereka, kesulitan mereka di mana. Itu yang saya mau tahu Pak. Mencari, mendekati itu yang penting. Mencari, mendekati. Iya. Mendekati mereka. Mereka mungkin tidak butuh uang, mungkin butuh perhatian. Itu hal-hal sederhana begitu paling penting untuk kita bisa. Karena mereka kan merupakan masa depan. Kakak dan saya belajar sampai dimanapun, tapi tetap regenerasi kan harus terjadi kan. Iya betul Pak. Kalau untuk membentuk satu bangsa yang kuat ya harus masa depan anak-anak ini penerus bangsa. Yes. Siapa yang punya tanggung jawab? Kita semua. Cuman sekarang kan saya ada dalam rumah singgah Sahabat Melindungi yang Ya. kakak tahu sendiri. Wow. Jadi ketika awal pertama Bapak mendirikan rumah singgah itu tidak ada komplain dari istri ataukah Sesuatu yang baik kan? sesuatu yang baik? Istrinya terima begitu saja Pak? Hanya kan sifatnya inovasi kan? Ya jadi ada Sifatnya kejutan-kejutan gitu. Oh, Oh, ini kejutan. ternyata bisa gitu. Itu satu support juga, satu Tidak ditolak dukungan, Pak, tidak tidak ditolak. ditolak. Wah, Karena kita- maksudnya saya saya- juga mau karakter istri kayak begitu saya Pak. kan berkeluarga. Kalau semuanya saya di iya-iyakan saja begitu Pak, betul? Ya dikasih masukan juga. Oh, dikasih Ya. masukan. Awalnya setuju atau tidak? Setuju, memang setuju. Setuju. Karena memang kan sebelum saya mendirikan rumah singgah ini kan sudah ada konsepnya kan, ditulis dulu dalam Oh, kertas. sudah ada konsep. Oh, Bapak sudah punya konsep. Iya, saya Oke. dibuat dalam bentuk tulisan gitu, bisa dibaca. Rencana-rencana kita apa ke depan. Itu memang langsung diterima ataukah memang ada penolakan, ada perbincangan atau ada diskusi? Soalnya kan ini berbicara hal yang cukup rumit Pak.
Apalagi ngurus anak orang ini Pak. Orang kan bilang begini, urus beta pung anak saja itu masih cukup setengah mati. Apalagi ketong urus yang bukan ketong pung anak. Ini kan anak-anak di jalanan ini kan mereka sebenarnya sudah hidup. Oke. Sudah hidup setiap hari. Dengan akses mereka jual koran, ada yang pemulung kan mereka sudah ada. Ya. Hanya saya membantu di situ supaya bagaimana mereka bisa ada kebersamaan. Kebersamaan itu penting. Sehingga mereka tidak merasa sendiri. Ya. Ya. Oh jadi dari semua yang termasuk keputusan dari istri pun itu tidak ada seperti contoh begini Pak, maaf. Iya, iya. Kebutuhan ini kan kebutuhan hidup ini kan pasti besar. Iya. Ya apalagi bapak yang sudah berumah tangga, ya kan. Ketika keputusan itu apakah memang langsung disetujui begitu saja ataukah soalnya saya dengar dari yang Bapak seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa disetujui saja ya sepertinya semuanya tidak terjadi apa-apa gitu. Iya kan memang ini kan hal baik. Ini hal baik. Iya. Hal baik yang bersifat yang saya bilang sampaikan tadi inovasi kan satu Iya, kegiatan inovasi. baru ya jarang-jarang Iya, gitu lah. Iya, iya. Jadi memang karena untuk mendatangkan kebaikan. Hidup ini kan tujuannya apa? Wah, Pak, idaman sekali itu Pak, istri seperti itu Itu Pak. Istri-istri dengar, yang lagi duduk istri-istri, ini patut dicontohi ini, patut dicontohi. Jadi itu yang buat saya semangat kan, semangat. Punya kemauan untuk itu. Jadi memang hidup ini kalau saya pribadi merasa bahwa kalau dia datar-datar saja dia kurang ini. Nah ini, Kurang datar-datar. sepertinya yang keputusan yang Bapak dengan istri buat ini sepertinya datar-datar saja Pak. Apakah tidak ada seperti apa? Ya kalau orang Ambon pu istilah itu dalam 1 tahun kan mungkin panas Pak, pasti ada hujan sehari, ya Iya, kan. iya. Nah, apakah memang dalam Bapak buat keputusan itu tidak semuanya cuma datar gitu ataukah gimana? Jadi sebenarnya tantangan itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Tantangan dari diri Diri kita sendiri. Oke. Orang bisa, keluarga bisa memberikan kita dukungan, tapi kalau kita sendiri mungkin kita yang mendirikan kita yang tidak semangat. Kadang-kadang hal-hal begitu bisa terjadi saja. Iya. Tetapi kita harus konsisten. Memang terkadang manusiawi kan ada rasa capek. Tapi kan rasa capek itu kan tidak serta harus meruntuhkan semua harapan. Iya, Kan paling cuma 1-2 hari, hanya 1-2 hari capek ya. Pak, untuk bangun rumah singgah ini kan saya percaya tidak mudah Pak. Tidak mudah. Apalagi ngurus anak-anak orang itu butuh tenaga, butuh waktu dan juga butuh biaya. Biaya. Pasti butuh biaya. Biaya atau awal Bapak membangun semua ini biayanya dari mana Pak? Pribadi dulu. Pertama kan Dari pribadi. pribadi dulu merintis sesuatu kan pribadi dulu. Dari pribadi. Karena ini, sendiri Pak, punya ide kan. ini makanya tadi saya juga tanyakan itu Pak. Kalau menyangkut soal ya kalau untuk keputusan mungkin untuk mau bangun sendiri Iya, sih iya, nggak iya, apa-apa. iya. Tapi kalau misalnya kalau sudah bicara sampai ke biaya itu kan sepertinya ini harus kita bicara juga dengan istri Pak. Iya. Nah, apakah istri tidak keberatan Pak? Kesempatan itu dia datang 2 kali. Tapi kesempatan yang sama itu kan tidak. Oke. Mumpung saya sekarang masih muda, saya kesempatan berkarya saya sampaikan. Saya harus berkarya. Karena kalau ide ini nanti sudah muncul di umur 60 tahun, memang bisa dilakukan, tidak ada kata terlambat. Tapi maksimal itu kan waktu dan tenaga saya kan masih kuat sekarang. Oke. Itulah kesempatan yang momen itu yang saya ambil sehingga berbuat saja sesuatu yang baik. Sekalipun keluar koceknya cukup besar. Nanti pada akhirnya kan begini, kalau kita punya ya kita kasih, kalau tidak ada kan kita belajar dari firman Tuhan. Oke. Burung di udara kan Tuhan pelihara. Amin. Apalagi kita manusia Amin. hidup Siap, di dunia. siap. Amin Pak, amin Pak. Oke. Kalau Jadi itu saya aminkan Pak. Apa yang dikatakan firman Tuhan saya aminkan Pak. Pasti Tuhan pelihara Pak. Tapi untuk keputusan-keputusan sulit itu kan memang perlu untuk dibicarakan ya kan Pak. Iya, Kan? pasti. Ya termasuk biaya-biaya ini juga. Ya. Tapi jadi memang itu tidak apa-apa Pak kalau Bapak keluarin biaya seperti itu. Iya kan,
tidak juga sampai banyak-banyak sekali lah. Awalnya kan saya mengontrakkan tempat itu untuk bisa mendirikan rumah singgah satu ruangan. Dan kemudian berkembang sampai sekarang. Jadi memang ya itu, kalau kita membuat sesuatu kita buat saja. Kalau Tuhan sudah panggil kita kemana, Tuhan berikan hati kita untuk bisa melayani, ya kita maju. Melayani itu kan bukan dari materi saya, tapi kemauan kita, kemampuan kita. Jadi saya menganggap sekarang ini seperti tadi disampaikan bahwa tantangan-tantangan yang ada itu lebih cenderung kepada diri kita sendiri. Sebab segala sesuatu itu kan bukan masalahnya bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, Iya. tapi mau atau Jika tidak. kamu ada keinginan akan muncul 1000 jalan. Jika kamu tidak ada keinginan akan muncul 1000 alasan. Wah, Lebih baik sudah. Lebih baik kita sudah melakukan. oke. Lebih baik sudah akan tapi gagal kan. Oke. Pak, jadi sampai hari ini masih biayanya masih Bapak tanggung sendiri ataukah memang sudah ada donatur tetap begitu? Ya, Karena ada kan yang bantu. Karena kan kalau tidak salah kan sudah di rumah singgah ini sendiri sudah berdiri sejak dari 2018 ya Pak? 2019, tanggal 2019. 1 Juni 2019. 1 Juni 2019. Iya. Berarti biayanya Bapak masih tanggung? Ini sekarang kan sudah ada perpustakaannya. Sudah ada perpustakaan. Sudah Maksudnya ada tempatnya untuk biaya operasionalnya itu Pak. Kalau biaya Ini kan kita ada relawan ada relawan. untuk bantu mengajar. Relawan. Kalau iya Pak, maksudnya kalau relawan itu kan mungkin untuk mengakomodasi ya Iya. Pak kan. Tapi kalau untuk biaya operasional seperti perawatan, mungkin untuk renovasi tempatnya itu memang masih murni dari Bapak atau kan memang Ada ada sudah banyak donatur? pihak bantu. Wah, ada banyak pihak Banyak, yang bantu. ini bisa disampaikan satu persatu, panjang cerita. Iya, iya. Iya. Nah, itu saja Pak. Oh, Iya. jadi begitu ya. Oke. Syukur ya, puji Tuhan. Tetap saja ada hati yang ingin membantu. Sempat gini, pas waktu mau dibutuhkan biaya nih. Waktu Bapak tidak punya biaya, itu kira-kira dapatnya dari mana, Pak? Jadi sebenarnya begini, saya mau menyampaikan bahwa Rumah Singgah Sahabat Melindungi itu dia punya kekuatan utama itu sebenarnya di kemampuan kita punya kebersamaan. Artinya Kebersamaan. saya mengharapkan bahwa anak-anak ini kan bisa belajar, Mm-mm. diberikan pelajaran. Karena sebelum mereka bergabung di Rumah Singgah Sahabat Melindungi kan mereka juga bekerja. Oke. Jadi Ya, saya perlu kemudian ini berkoran, semua mereka ya. berkumpul bersama, kemudian mereka belajar dengan tenaga pendidik yang ada, itu relawan. Jadi tidak butuh biaya yang sangat besar untuk Jadi, bisa operasional belajar. Tujuannya cuma supaya mereka belajar saja, Pak. Belajar Mereka kemudian belajar. bagaimana kalau ada kekurangan ya kita minta bantuan. Kekurangan dalam hal apa ini, Pak? Kalau mau masuk sekolah, Jadi ada yang sudah putus sekolah, terus lewat apa yang Bapak Jadi- bangun hari ini, ada yang sudah bisa lanjutkan sekolah mereka. ya, jadi saya jelaskan bahwa Ya. di Rumah Singgah Sahabat Melindungi ini kan ada anak-anak yang tidak pernah sekolah, Iya, ada anak-anak yang putus sekolah, iya. tapi ada anak-anak yang sekolah tapi punya kekurangan dari segi biaya. Tapi masih tetap sekolah. Ini yang kita cegah semua nih sekarang. Bagaimana caranya supaya mereka yang tidak pernah sekolah bisa mengenal huruf, bisa baca, bisa mengenal pelajaran-pelajaran matematika yang dasar itu. Kemudian yang putus sekolah itu bagaimana bisa menyesuaikan dengan pelajaran yang ada sehingga nanti kan kita bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya bisa mereka bagaimana bisa punya ijazah. Oh, itu memang tujuan. Ya, yang penting mereka sudah ada dalam Rumah Singgah Sahabat Melindungi. Gitu. Jadi tidak ada istilah anak-anak yang putus sekolah. Kecuali yang memang masuknya sudah putus sekolah. Oh, Ya, iya, iya. iya. Jadi Bapak selama ini ketika Bapak mendirikan Iya. Rumah Singgah Sahabat Melindungi ini, apakah Bapak tidak merasa dimanfaatkan gitu oleh orang-orang tua mereka gitu? Anak-anak ini masih punya orang tua kan, Pak kan? Ada yang masih punya orang tua, ada Ada yang ada orang tua tapi tidak perhatikan. Sudah tidak diperhatikan Iya. lagi. Apakah Bapak tidak merasa dimanfaatkan gitu? Oh, kebetulan ada rumah singgah, jadi ke situ saja tuh. Nanti malam baru pulang rumah. Jadi begini, untuk saya pribadi kalau kita seperti tadi saya sampaikan bahwa Iya. kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita tidak usah terlalu banyak pertimbangan kayak nanti penilaian orang tuanya bagaimana, begini begitu. Nanti
kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Artinya kita punya tujuan kan baik. Lakukan saja yang baik. Oke. Jadi Kita ini tetap kebanyakan- lakukan yang baik. Apalagi di masa-masa muda nih kan kita lebih cenderung banyak yang orang bilang, Oke. Seperti apa yang itu, kita Pak? dengar, Contoh, toh. contoh, ya. itu begini. Itu buat begitu kan nanti capek mungkin atau apa, tidak usah terlalu maju saja. Iya, maaf Pak, saya rewind sedikit. Iya. Sebelum Bapak membangun atau mendirikan rumah singgah Iya. ini, selain dengan istri kan pasti Bapak konfirmasi juga dengan keluarga. Atau kami cuma dengan istri saja, Pak? Ya mereka tahu. Oh, Jiwa saya itu kan memang, Oh, jadi memang saya keluarga memang lama sudah bertugas tahu. di patroli. Jadi saya berkomunikasi dengan anak-anak masyarakat itu sudah biasa. Tapi dari keluarga apakah memang selain istri ya Pak ya? Misalnya ada keluarga besar gitu bilang, wah udah fokus aja di polisi, kenapa mau, apakah memang ada sempat dikasih masukan seperti itu? Tidak. Oh tidak ada Pak? Tidak ada, jadi kebaikan itu kan bagus. Ya pasti Pak, kebaikan itu kebaikan bagus. Tapi kalau kita terlalu baik lalu kadang-kadang juga dimanfaatkan itu tidak bagus Pak. Jadi ini kan kita memperjuangkan anak-anak ini. Iya. Fokus di itu. Iya. Jadi kalau kita berpikir tentang bagaimana kita, perasaan kita, bagaimana ya, bagaimana kita mau jadi, ini kan ceritanya ini kan mendirikan tuh. Harus mampu bisa menghadapi semua yang ada. Menghadapi semua. Karena siapa lagi anak-anak sekarang kalau rumah singgah sahabat melindungi yang mendirikan Pak Edwin. Ini kemajuannya ke depan ya, kalau dalam saya harus di depan. Jadi Pak sebagai pionir gitu. Iya, Oke, di depan. sebagai- Mimpin di depan harus bisa. Oke, jadi Tidak boleh punya sifat menyerah, tidak boleh punya sifat cepat tersinggung, tidak boleh punya sifat perasaan bahwa tidak dihargai. Tidak boleh ada itu. Iya, Pak. Harus maju Oke. sehingga bisa jadi pegangan buat anak-anak juga. Oke, Pak. Awal-awal Bapak membangun itu apakah Iya. memang langsung itu rata-rata usia berapa, Pak? Anak-anak ini? Dibagi. Jadi di Dibagi. sana dibagi. Dibagi. Kelas-kelasnya dibagi. Jadi di kelas itu ada yang kelas PAUD. Iya. Jadi di situ keterangannya PAUD atau umur PAUD gitu. Jadi usia PAUD kan. Iya, usia Di PAUD. situ ada SD, Iya. garis miring, atau usia SD. Oh, begitu. usia SD. Ya, kenapa ada keterangan itu? Karena ada yang memang sebenarnya dia usia SD, tapi dia kan putus sekolah. Iya. Jadi kita penyesuaian di situ. Berarti yang SMA tidak ada lagi? Ada SMA, Ada SMA, tapi 2 orang. Oh, 2 orang. 2 orang saja, Ya. Pak. Awalnya itu ada tidak yang mungkin seusia-usia yang 16, 15 tahun. Itu ada atau tidak, Pak? Baru ada ini. Oh, baru ada Ya, ya, untuk Pak. untuk belajar kan. Jadi Rumah Singgah Sahabat Pelindung itu pertama kali dibuat 1 Juni 2019 itu saya membina itu awalnya yang besar, anak-anak yang dewasa. Oh. Lebih cenderung ke pribadi kan. Jadi Pembinaan pribadi, ya. pembentukan karakternya gitu. Iya. Oke, Pak. Kemudian setelah di masa pandemi gitu, ketika anak-anak hidup dalam belajar jarak jauh itu, di situ saya sudah mulai berinovasi untuk bisa mendekati anak-anak jalanan yang usia anak ini. Usianya Ya, usia anak ini. usia dini lah, Iya, usia iya. dini dari usia 12 tahun ke bawah gitu Iya, ya, iya. Pak. Oke. Iya, betul. Kalau dihitung sudah sekitar 4 tahun ya, Pak. Rumah Singgah Sahabat Melindungi ini 1 Juni ini 4 tahun. 1 Juni ini 4 tahun ya, Pak. Ya karena 2019. 2019. Ya, benar. Iya. Sampai hari ini, Pak, pencapaian terbesar dari Rumah Singgah, Pak. Rumah Singgah Sahabat Melindungi ini yang mengantarkan saya mendapat ikon prestasi Pancasila. Ikon Prestasi Pancasila 2021 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Oh, iya, iya, Pak. BPIP RI, BPIP RI. menjadi 76 ikon 76. prestasi Pancasila. Saya dapat di Social Entrepreneur Kemanusiaan. Social entrepreneur. Berarti ada yang lain-lain juga di Ada kategori yang lain juga ada. Ada 76. Oh, ada 76 kategori ya, Pak. 76 toko di dalamnya kan.
76 orang di dalam yang mendapatkan itu. Ikon Presiden Pancasila 2019. Jadi itu pencapaian terbesar dari rumah singgah. Ya, diberikan kepada Aibda Edwin Ricardo Mangari saya. Karena merangkul anak-anak ini. Iya. Ya dinilai baik dan diberikan penghargaan. Tapi dari anak-anak sendiri itu pencapaiannya apa Pak yang Bapak lihat? Kalau anak-anak ini yang pertama itu mereka kan saya rasa yang paling tersentuh itu mereka tidak sendiri di hidup. Iya. Jadi dulunya kan sendiri-sendiri. Iya. Tapi ketika ada rumah singgah kan ada tempatnya untuk mereka belajar. Karena anak-anak untuk sekarang ini yang dibutuhkan itu pendidikan. Kalau makanan kan awalnya mereka bisa cari sendiri. Tetapi untuk merangkul mereka punya orang yang bisa mendidik, memperhatikan mereka setiap hari lewat pendidikan maupun pelajaran-pelajaran. Bahkan mereka sesuai dengan mereka punya agama masing-masing juga mereka kan dibina. Kerohaniannya juga ada kegiatan itu. Oh jadi Pencapaian itu menurut saya yang paling terasa perubahan mereka di situ. Perilaku mereka. ya, perilaku yang mungkin dulunya agak sedikit nakal lah pada umumnya ya Pak ya, nakal atau apa, tapi ketika di situ karakter mereka sudah mulai dibentuk. Ya, mulai dari mereka bagaimana etika kalau belajar, bagaimana menyapa orang. Ketika ada kunjungan mereka harus berlaku yang bagaimana yang baik. Sesama teman harus ada kebersamaan karena rumah singgah ini kan sifatnya kan sementara dan singgah. Sementara ya, rumah singgah. Di situ tempat mereka belajar. Oke, Pak. Luar biasa. Jadi dari semua yang Bapak bangun dengan rumah singgah sendiri, ada beberapa pencapaian yang Bapak dapat secara pribadi kan? Iya. Baik itu kenaikan pangkat dan itu cukup viral juga di media sosial, di media-media. Itu diberitakan. Bahkan kalau tidak salah itu Bapak pernah sekali itu dapat KPLB ya Pak, kenaikan pangkat luar biasa langsung dari Kapolri. Iya. Itu Bapak tahun berapa itu Pak? 2019. 2019. 3 bulan ya. 3 bulan itu setengah. dari pangkat terakhir Bapak itu apa dan dinaikkan ke mana itu Pak? Saya dari Bribka. Dari Bribka. Brigadir Polisi Kepala. Brigadir Polisi Kepala. Ke Ajun Inspektur Polisi 2 yang sekarang. Wow. Jadi ini sudah pangkatnya sudah 2 tahun. Pangkatnya sudah 2 tahun Pak. Oke Pak. Luar biasa. Berarti itu salah satu pencapaian terbesar juga buat Bapak, karena yang saya lihat itu waduh, ini luar biasa nih Pak Edwin, bisa sampai mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Bapak Kapolri itu tidak mudah. Iya. Karena pasti dilihat ada effort, ada sesuatu yang tadi yang Bapak bilang, ada inovasi-inovasi yang Bapak buat, terobosan-terobosan, breakthrough yang Bapak buat di dalam organisasi Bapak sendiri. Ya salah satunya dengan mendirikan rumah singgah ini. Begini Pak, mohon maaf saya mau mungkin ada saya punya satu pertanyaan. Ya. Apakah dengan semua ini Bapak pencapaian, Bapak punya pangkat yang Bapak dapat kenaikan pangkat, penghargaan, Pak, pasti ada orang yang berkata bahwa ya mungkin ini Pak Edwin ini mendirikan rumah singgah ini untuk ada maksud lain mungkin dalam tanda kutip. Ya, maksud lain dalam tanda kutip. Ya mohon maaf ini Pak. Dalam tanda kutip artinya begini, oh ya supaya bisa dilihat oleh pimpinan, sampai bisa dapat pangkat, bisa dapat kenaikan pangkat, bisa dapat apresiasi. Kira-kira kalau menurut Bapak itu bagaimana Pak? Saya ini kan ketika kita melakukan sesuatu itu kan kita fokus pada sesuatu. Jadi kalau kita mengadakan perjalanan atau perjuangan atau ya biasa kalau kita lihat di dalam perjuangan dalam satu misi begitu,
kita harus fokus. Oke, sekalipun tapi pasti ada orang yang berpikir seperti itu, Pak. Iya, tapi saya tidak bisa berandai-andai. Saya harus tetap pada tujuan karena yang saya fokus itu kan harus saya mempertanggungjawabkan saya punya sikap untuk mendirikan ini. Itu kan saya memberikan harapan, membangun harapan lewat terobosan kreatif ini mendirikan rumah singgah. Jadi anak-anak ini kan sekarang sudah ya ada Pak Edwin ini kita punya kakak, kita punya sosok bapak, ayah yang nanti pada akhirnya di rumah singgah ini kita bisa diajar punya masa depan yang baik. Jadi tidak boleh kita sia-siakan itu dengan, menurut saya tidak ada perkiraan-perkiraan. Tidak ada perkiraan. Saya tidak fokus dengan hal demikian karena saya harus maju ke depan. Harus maju. Sekalipun orang, meskipun Bapak bilang kata tidak ada apa, bagi Bapak itu tidak ada perkiraan, tidak ada ini. Tapi satu hal begini Pak, kita tidak bisa menahan apa yang orang ada di dalam pikiran orang tentang kita. Iya, tidak bisa. Itu kan tidak bisa Pak. Nah kadang-kadang manusia pada umumnya cenderung melihat apa yang sudah kita capai dan itu dijadikan satu seperti gimana ya? Yang orang bilang ada rasa, pasti ada punya rasa iri. pasti orang ada punya rasa iri Pak. Pasti orang ada punya rasa iri. Pasti orang kira-kira cara Bapak menghadapi hal-hal ini atau tudingan-tudingan misalnya cibiran-cibiran seperti ini itu seperti apa Pak? Saya tidak pernah dengar begitu secara langsung. Kemudian saya juga tidak. Jadi saya punya prinsip begini. Saya sudah beberapa kali ditanya tentang ini. Biarlah hidup saya ini saya melakukan. Karena yang terpenting buat saya itu kita melakukan. Jadi tidak usah berpikir ya biarlah kalau memang saya tidak berpikir sampai di situ. Kalau ada berpikir tentang begitu ya, untuk saya itu jangan kita hidup ini kan tidak boleh menghabiskan waktu dengan menilai saja. Tetapi kita juga harus bagaimana caranya kita bisa, saya ulangi, dalam hidup ini kita tidak bisa mendengar penilaian atau apa dari orang atau yang lain. Selagi kita merasa itu benar dan yang baik ya kita maju. Biarlah hidup kita habiskan dengan berkarya. Bukan berkomentar. Iya memang itu sebenarnya kan kalau untuk saya tidak ada yang negatif. Hanya mungkin masukan-masukan yang baik itu mungkin belum disampaikan langsung. Belum disampaikan langsung. Ya sehingga ada semacam sekat di situ sehingga tidak tersampaikan sehingga pesan itu ya kayak nyangkut begitu. Oke. Jadi sebenarnya niat baik pasti. Saya terlalu berpikir tentang suatu kebaikan karena menurut saya setiap orang itu sangat senang kalau orang baik kepada dia. Oke, Pak. Betul. Kalau soal penilaian itu saya harap ya hidup ini kan tidak boleh terlalu banyak ini menilai sesuatu yang belum kita tahu sungguh. Tetapi biarlah kita yang berkarya ini kita harus maju terus. Menghabiskan waktu untuk berkarya, maju terus ya Pak. Berarti Bapak tetap nyaman dengan ketika ada orang berasumsi begitu. Oh tidak, saya tidak pernah dengar begitu. Jadi saya tidak itu. Tidak. Jadi sesuatu yang penting buat saya sekarang bagaimana membangun harapan tentang rumah singgah ini ke depan lebih maju. Jadi, karena kalau berani maju berarti saya bawa depan. Otomatis kalau ada serpian dari depan, dari belakang kan kebanyakan dari depan. Iya Pak, betul. Kabut apa yang ada di depan. Iya. Saya harus tetap maju terus. Betul. Karena di depan risiko. Iya, betul Pak, luar biasa. Nah, seperti saya sampaikan tadi tidak boleh ada rasa tersinggung, cepat tersinggung, rasa bosan, mudah menyerah, tidak boleh. Jadi tidak boleh mudah tersinggung, ya kan? Hati kita ini harus terus dikontrol. Artinya penguasaan diri. Jadi tidak boleh tersinggung. Apalagi itu Pak? Tidak boleh kita tersinggung. Ya. Tidak boleh kita mudah menyerah. Tidak boleh mudah menyerah. Tidak boleh bosan, tidak boleh cepat bosan. Tidak boleh cepat bosan. Nah ini kadang-kadang ini anak-anak muda ini cepat bosan Pak, betul. Cepat bosan. Jadi yang di sini belum mencapai garis akhir, pas udah sampai di pertengahan, tiba-tiba ada tantangan, mulai mencoba yang lain. Padahal sebenarnya di situ masih selangkah lagi untuk mencapai garis finish mungkin ya Pak ya. Nah, tapi kalau saya rewind sedikit Pak. Tapi kalau bagi saya Pak, seperti yang tadi, kalau misalnya Pak ya,
misalnya ke saya ini, ada tudingan-tudingan seperti itu, cibiran-cibiran seperti itu, kalau bagi saya itu saya ngajak. Oke, mari sini. Mari kita sama-sama nih. Lihat. Daripada kita berkomentar, mari gabung, lalu kita perhatiin. Kita lihat, kita sama-sama bangun anak-anak ini dengan segala keterbatasannya, dengan segala kelemahannya. Ya mungkin coba mari. Daripada kamu berkomentar, ya mari sama-sama kita gabung. Kita seperti yang tadi visi yang sudah Bapak bilang. Fokus kita ya tujuannya ke situ. Kebaikan. Karena orang akan cenderung lebih menghargai kebaikan-kebaikan yang orang buat ke kita gitu ya Pak ya. Kan orang suka. Orang suka kebaikan ya. Kebaikan orang suka kalau kita ke semua begitu. Iya betul Pak, betul. Iya, kalau orang baik pada kita kan kita senang, anak-anak juga begitu. Iya. Itu yang harus kita buat terus. Oke Pak Edwin tetap maju Pak. Luar biasa Pak. Lewat Bapak punya kisah, lewat Bapak punya cerita yang cukup menginspirasi bagi kami dan juga bagi anak-anak muda yang di sini. Kira-kira Pak. Kira-kira. Menurut bukan kira-kira lagi Pak. Iya. Semangat Bapak ini perlu diimpartasi ke anak-anak muda yang lain. Ya kan yang nanti mendengar podcast ini, yang lagi mendengar, karena dari masa muda Bapak sudah bisa tetap konsisten dengan tujuan Bapak dari awal. Nah, apa yang harus dilakukan generasi ini untuk bisa tetap konsisten, bisa tetap melakukan kebaikan-kebaikan lah Pak, untuk tujuan-tujuan dalam hidup mereka? Untuk saya itu, mari kita berani melakukan sesuatu yang terkecil, apapun itu. Kalau untuk yang baik, kita lakukan yang baik. Karena hidup ini kan kesempatan. Ya. Selagi kita masih muda, kita melakukan sesuatu yang berguna. Masing-masing kita punya talenta. Yes. Dan itu harus kita kembangkan terus sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Okay. Apalah arti hidup di dunia ini? Apalah arti hidup di dunia ini? Semua yang kita miliki di dunia ini kan akan berakhir semua. Apapun itu, pasti berlalu. Tetapi kita sebagai anak bangsa harus punya kemauan untuk maju, untuk bisa memberikan yang terbaik sebisa kita. Karena tidak semua orang yang punya kemampuan, punya kemauan. Yeah. Mampu tapi tidak punya kemauan untuk itu. Yeah. Jadi marilah kita maju. Yang tersulit itu sebenarnya ketika kita menghadapi satu persoalan kemudian kita langsung mundur. Kita jatuh, kita tidak bisa bangkit lagi, kita tidak punya motivasi hidup. Punya semangat. Belajar untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik sekecil apapun dalam kehidupan kita, sehingga lewat kita kan kita bisa memberikan kebaikan kepada orang banyak. Dan itulah yang menurut saya yang paling terpenting untuk masa sekarang. Jadi anak-anak muda, adik-adik saya yang mungkin mendengarkan ini, marilah kita sama-sama berpikir yang positif, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini kan rumah singgah ini kan hanya salah satu cerita. Iya, Pak. Di ribuan cerita yang mungkin belum kita dengar. Iya. Tetapi ya semangat-semangat ini yang harus kita tetap jaga. Sehingga kedepannya akan ada generasi di masa depan untuk bisa hari esok ini akan lebih baik. Wow. Luar biasa Pak Edwin dengan semua motivasi dan juga semangat yang Pak Edwin berikan buat kami dan juga generasi yang di malam hari ini mendengarkan podcast ini. Semangat, jangan pernah menyerah. Kita harus tetap berpegang pada apa yang menjadi tujuan kita. Kita harus tetap fokus dengan melakukan apa yang sudah menjadi ketetapan hati kita. Dan percaya pasti Tuhan sediakan sesuai dengan waktu, kasih dan kehendaknya. Saya Hani, ciao.